Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Karakteristik atau sifat dasar gelombang cahaya. Yang pertama, cahaya dapat mengalami polarisasi. Nah, polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Nah, penyerapan sebagian arah getar itu namanya polarisasi. Karena cahaya dapat mengalami polarisasi, maka cahaya termasuk gelombang transversal. Ini ada gelombang alami, arah getarnya ke segala arah dalam sebuah bidang. Kemudian ketika dia dilewatkan oleh suatu bahan yang menyerap arah sebagian arah, namanya disebut polaroid, ya, bahannya namanya polaroid. Kalau semacam ini maka dia akan menyerap yang vertikal, meneruskan yang horizontal. Sehingga cahaya yang melewati bidang polarisasi semacam ini yang keluar nanti ini adalah cahaya terpolarisasi karena arah getar yang vertikal sudah terserap. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, ini terpolarisasi vertikal, artinya yang vertikal sudah terserap. Polarisasi dapat terjadi karena peristiwa. Yang pertama tadi sudah kita bahas. Pertama adalah polarisasi cahaya karena absorpsi selektif, penyerapan selektif. Cahaya alami ini intensitasnya I0. Melewati polarisator. Ini polarisator yang menyerap arah getar vertikal, maka akan muncul cahaya terpolarisasi. Intensitas cahaya terpolarisasi itu setengah dari intensitas cahaya alami. Nah, kalau setelah melewati polarisator diberi bahan yang dapat menyerap polaroid, yang kita sebut dengan analisator, ini arah polarisasinya, bidang polarisasinya, ini membentuk sudut dengan polarisator. Maka yang diteruskan adalah yang ada unsur horizontalnya. Ini I2 sama dengan I1 cos kuadrat A. A adalah sudut antara sumbu polarisator dan sumbu analisator. Polarisatornya horizontal, analisatornya membentuk sudut. Ini A-nya di sini. Kalau A-nya itu 90 derajat vertikal, maka nanti cos 90 derajat itu 0, maka tidak ada cahaya yang bisa diteruskan. Jadi kalau polarisator dan analisator itu saling tegak lurus sumbu transmisinya, maka intensitas cahaya yang keluar dari analisator adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, polarisasi cahaya karena pemantulan. Ini ada bidang pantul cermin. Ketika cahaya alami mengenai bidang pantul, maka kemungkinan tidak semua pemantulan itu terus akan menimbulkan polarisasi, tidak. Kemungkinan pada sudut tertentu, sudut datang tertentu, maka sebagian arah getar dari cahaya itu terserap. Nah, ini cahaya terpolarisasi. Kalau cahaya terpolarisasi ini kita cek apakah ini pola terpolarisasi apa tidak, kita cek dengan menggunakan cermin. Kalau pada sudut tertentu itu
tidak ada cahaya yang bisa dipantulkan dari cermin ini, maka dipastikan cahaya ini adalah cahaya terpolarisasi. Jadi tidak semua cahaya yang terpantul itu terpolarisasi, tapi yang memiliki sudut datang tertentu. Nah, cahaya datang ke cermin dengan sudut datang 57 derajat, maka sinar yang terpantul akan merupakan cahaya terpolarisasi. Jadi kalau sudut datangnya 57 derajat, baru yang terpantul ini terpolarisasi. Jadi tidak semuanya. Oke? Cahaya yang berasal dari cermin satu adalah cahaya terpolarisasi. Akan dipantulkan oleh cermin yang kedua. Apabila cermin 2 diputar sehingga arah bidang getar antara cermin 1 dan cermin 2 saling tegak lurus, arah bidang getar. Kalau ini berarti arah bidang getarnya itu misalnya horizontal begini, ke atas bawah, ya, arah bidang getarnya itu ke atas, maka yang ini adalah ke samping. Bisa masuk, bisa ke dalam. Ya. Oke. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya polarisasi. Kalau tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh cermin yang kedua. Oke, tapi kalau dengan sudut berapapun masih ada yang dipantulkan, maka berarti sinar yang terpantul oleh cermin satu belum terpolarisasi. Oke? Jadi yang kedua karena polarisasi dapat terjadi karena pemantulan. Yang ketiga, polarisasi dapat terjadi karena pemantulan dan pembiasan. Oke. Ini ada cahaya alami. Dari medium 1 menuju medium 2. Sebagian dibiaskan. Sebagian dipantulkan. Ini sudut datang, sudut pantul, sudut bias. Nah, jika sinar yang terpantul dengan sinar yang terbias tegak lurus, maka baik sinar yang terpantul maupun sinar yang terbias itu merupakan cahaya yang terpolarisasi. Oke? Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan fisika menunjukkan bahwa polarisasi karena permantulan dan pembiasan dapat terjadi apabila cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi sinar yang terpantul dengan sinar yang terbias tegak lurus. Maka kedua sinar baik yang terpantul maupun yang terbias itu sama-sama cahaya terpolarisasi. Nah, di mana cahaya yang dipantulkan merupakan cahaya terpolarisasi sempurna, sedang sinar bias merupakan sinar terpolarisasi sebagian. Oke. Sudut datang yang menyebabkan sinar terpantul terpolarisasi itu disebut sudut polarisasi. I-nya ini disebut sudut polarisasi atau disebut sudut Brewster. Theta B. Brewster. Nah, lihat di sini. I sama dengan sudut pantul. Nah, ketika ini 90 derajat, berarti nanti theta B ditambah 90 derajat. Ya. Ditambah R itu sama dengan 180 derajat. Karena di sini sudut datang dengan sudut pantul sama, berarti sudut pantul, sudut datang, IB-nya, theta B-nya ditambah 90 derajat, ditambah R garis lurus 90 derajat. Berarti R sama dengan 90 dikurangi beta. Sin R sama dengan cos beta. Theta beta. Theta B. Oh, salah. Oke.
Sinus suatu sudut sama dengan kosinus sudut penyikunya. Oke. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Maka sin theta B, I-nya theta B, sin R-nya kalau ini theta B, maka di sini adalah cos theta B sama dengan N2 per N1 sama dengan, jadi tangan theta B sama dengan N2 per N1. Oke. Yang keempat, polarisasi karena pembiasan kembar. Polarisasi karena bias kembar dapat terjadi apabila cahaya melewati suatu bahan yang mempunyai indeks bias ganda atau lebih dari satu. Misalnya kristal kalsit. Ya. Ini cahaya alami dilewatkan secara tegak lurus pada kristal kalsit. Nah, yang mengikuti hukum Snellius mestinya kalau tegak lurus dia akan lurus saja, tidak akan belok. Tetapi ada sinar yang istimewa, meskipun dijatuhkan tegak lurus, dia terbias. Sinar yang istimewa ini sinar terpolarisasi, sedangkan yang sinar biasa itu sinar alami. Oke. Jadi cahaya yang lurus disebut cahaya biasa yang memenuhi hukum Snellius, dan cahaya ini tidak terpolarisasi. Sedangkan cahaya yang dibelokkan disebut cahaya istimewa karena tidak mengikuti hukum Snellius, dan cahaya ini adalah cahaya terpolarisasi. Yang kelima, polarisasi karena hamburan. Ini dapat terjadi pada peristiwa terhamburnya cahaya matahari oleh partikel-partikel debu di atmosfer. Ya, ini terhambur, kena partikel dia terhambur. Nah, kemungkinan cahaya yang terhambur itu merupakan cahaya terpolarisasi. Nah, cahaya matahari yang terhambur oleh partikel debu dapat terpolarisasi. Jadi tidak semua, tapi dapat terpolarisasi. Itulah sebabnya pada hari yang cerah langit kelihatan berwarna biru karena cahaya biru paling kuat dihamburkan dibanding cahaya yang lain. Hal ini menyebabkan oleh warna cahaya biru dihamburkan paling efektif dibandingkan warna-warna cahaya yang lainnya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu tentang polarisasi cahaya. Kita ulangi tadi, polarisasi cahaya dapat terjadi karena hamburan. Kemudian polarisasi cahaya dapat terjadi karena bias kembar. Polarisasi cahaya dapat terjadi karena pemantulan. Polarisasi cahaya dapat terjadi karena absorpsi selektif. Oke, kali ini sekian dulu. Kita lanjutkan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.